Persebaya Surabaya boleh lebih kuat di atas kertas ya, apalagi kemarin mereka baru saja menang. Menghadapi PSBS Biak besok hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Ini tidak hanya bicara kualitas, tapi siapa yang paling siap untuk menderita. Di sisi Persebaya datang dengan napas tersengal karena memang jadwal mereka yang begitu padat dan boleh dikatakan PSBS Biak juga datang dengan situasi yang lebih mencekam. Kekalahan berarti mereka degradasi karena dari 13 laga tanpa menang, kehilangan striker, dan ini yang menjadi bahaya sebenarnya bagi Persebaya karena seperti yang disampaikan oleh pelatih mereka Bernardo Tavares kemarin, tim yang terpojok itu justru bisa jadi batu sandungan dan bisa menjadi tim yang membahayakan. Sobat-sobat Papatola, ini adalah video preview match laga ya, sebelum laga antara Persebaya menghadapi PSBS Biak, dan seperti apa kira-kira opini Papatola untuk pertandingan nanti. Kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Kalau bicara kondisi tim, Persebaya selalu dengan masalah klasik, jadwal yang padat, kedalaman skuad yang terbatas. Jadi Tavares di beberapa media menyampaikan bahwa timnya saat ini nyaris tidak punya waktu untuk mengasah taktik baru. Jadi taktik yang sudah matang yang kemarin mereka mainkan sepertinya akan dimunculkan lagi menghadapi Biak nanti. Dan kita memang melihat ya kemarin meskipun menang, Persebaya tidak terlalu banyak variasi build up-nya. Sederhana tapi memang mematikan ya, mengandalkan direct play dan transisi yang cepat. Kemudian di babak kedua ada kecenderungan intensitas pressingnya menurun. Kalau ini memang mungkin faktor stamina, faktor kelelahan ya. Secara hasil performa Persebaya memang naik turun di musim ini, tidak pernah benar-benar dominan, tapi masih punya cukup kualitas individu lah untuk mengamankan poin menghadapi Biak. Kalau Biak sendiri memang situasinya sudah sangat-sangat genting ya. Bayangkan 13 laga tanpa kemenangan, hanya 2 poin dari periode itu. Kemudian kehilangan striker utama mereka si Blanco, masalah hepeng lah ya, masalah gaji. Dan ini efeknya jelas, serangan kehilangan kehilangan vokal point bagi Biak. Dan ini membuat transisi ofensif mereka menjadi tumpul dan otomatis mental tim juga drop, apalagi kalau mereka tertinggal. Nah, di pertandingan terakhir Biak kalah kan, cenderung itu mereka bermain low block dan memang sangat minim akhirnya progres bola ke depan atau ke daerah final third lawan ya. Dan akhirnya lebih sering bertahan daripada menyerang, dan ini yang membuat tim lawan akhirnya hanya menunggu waktu untuk menjebol gawang Biak. Dan yang paling krusial untuk pertandingan besok bagi Biak adalah kalah berarti degradasi. Nggak ada lagi, selesai, game over. Nah, apakah memang besok menjadi waktu mereka untuk degradasi atau besok masih bisa memperpanjang nafas? Besok kita saksikan. Sobat-sobat Papatola Football, khususnya para pendukung Persebaya, bajul ijo, arek-arek Surabaya, dari prediksi Papatola ya, untuk taktikal Tavares tetap akan mengandalkan struktur dasar 4-3-3 dengan kombinasi 4-2-3-1. Dan mereka akan fokus main mengeksploitasi sisi sayap karena mereka punya kecepatan di sana, dan juga kemudian second ball dan juga crossing. Yang menarik, Persebaya ini nggak terlalu dominan dalam penguasaan bola, tapi mereka justru bermain lebih direct ya, lebih cepat, menghindari build up yang beresiko dan punya kejelian untuk melihat momen-momen tertentu ya, situasional untuk mempressing lawan. Nah, Biak sendiri memang dari 13 laga ya, bayangkanlah 13 laga tanpa kemenangan. Bertahan, mengandalkan momentum ya, main bola dengan blok rendah, 5-4-1, kadang jadi 4-5-1. Dan mungkin hanya akan sesekali aja menunggu momentum ada nggak kesalahan dari Persebaya.
Itu pun kalau mereka punya kemampuan melakukan counter attack yang cepat. Tapi masalahnya mereka kehilangan Blanco ya. Kehilangan penyerang mereka yang punya kemampuan itu. Akhirnya nanti serangan baliknya mungkin hanya mentok di tengah karena minim pemain yang bisa menahan bola di depan. Jadi kalau besok pertandingannya Persebaya bisa unggul duluan dalam 10 atau 15 menit pertama, ini akan jelas pertandingan yang sulit bagi PSBS Biak. Tapi kalau misalnya Biak bisa mencuri gol di awal, ini bisa jadi pertandingan yang menarik dan Persebaya pun tentu akan tersengat dengan gol dari Biak, ya kan? Nah, kemudian kondisi fisik Persebaya, jadwal padat mereka sangat luar biasa ya, dan ini kecenderungannya mereka drop di menit 60, 65. Dan di sini kalau memang Biak punya kemampuan fisik yang bagus besok, masih bisa bertahan nih sampai akhir. Tapi ini bicara mental juga ya. Kalau memang PSBS Biak besok ingin punya motivasi bertahan di liga, ya mereka mau tidak mau harus berani untuk menyerang, mencuri gol dan mengunci kemenangan. Tapi kan kita tahu juga bahwa Persebaya adalah tim yang juga sulit dikalahkan di kandang sendiri. Dan mereka secara kualitas lebih stabil sebenarnya dari PSBS Biak. Ada catatan yang menarik dari Bernardo Tavares ya, bahwa dia menyatakan pada pasukannya, anak buahnya, untuk tidak boleh meremehkan PSBS. Garis bawah itu. Karena ini relevan memang. Karena dalam situasi seperti ini, tim papan bawah ini kadang-kadang bermainnya enjoy karena tanpa beban. Malah jadi gila nih cara bermainnya gitu kan. Bisa jadi disiplin, bisa jadi lebih gila. Jadi ini ya intinya jangan anggap enteng lah, jangan anggap remeh ya. Apalagi Persebaya juga tidak dalam kondisi ideal untuk mengontrol pertandingan 90 menit. Kalau mengontrol pertandingan 40 menit, 45 menit, Papatola masih percaya Persebaya bisa melakukan itu. Tapi kalau 90 menit belum tentu, ya kan? Jadi secara realistis besok pertandingannya di babak pertama Persebaya coba langsung dominan ya. Walaupun memang finishingnya juga nggak tajam ini Persebaya. Kurang klinis juga kadang-kadang. Nah, kemudian tempo akan berubah di babak kedua. PSBS mencoba sesekali keluar karena tekanan yang diberikan oleh Persebaya juga lebih renggang gitu kan. Tapi yang pasti akan banyak duel di lini tengah. Ya, kayaknya minim peluang bersih. Tapi begitu pun kalau skenario pertama bisa terjadi, artinya gol cepat dari Persebaya, bukan tidak mungkin selisih 2 gol bisa diperoleh untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Oke sobat-sobat, kesimpulannya sedikit aja nih untuk preview match. Ini bukan laga yang akan indah secara taktik ya. Tapi ini lebih ke pertarungan efisiensi versus ketahanan mental. Jadi Persebaya menang karena kualitas dan PSBS bertahan hidup ya kan. Untuk tetap bisa bertahan di Liga Elit, Liga Super League dengan disiplin dan harapan tentunya di pertandingan besok. Terima kasih sobat-sobatku, itu saja preview match yang bisa Papatola sampaikan. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan mudah-mudahan besok kita bisa untuk memberikan video-video lanjutan lagi untuk kalian semua. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.